여보, 누구냐 넌? 멍청한 것들. Hai guys, hari ini mari kita bahas The Escape of the Seven episode 7. 내가 죽였어. 방담이. Mone mengaku kalau dia membunuh Bang Dami, tapi dia di sini sedang terpengaruh obat penenang. 네가 죽인 거 아니야! Rahi pun mencoba menyadarkan Mone bahwa itu semua hanya mimpi Mone, tapi di sini Mone masih belum sadar. Sehingga karena itulah Rahi mengusir Mone dan mengatakan untuk memutus kerjasamanya dengan Mone. 너랑 나랑 관계도 여기서 끝이야! Tapi di sisi lain Rahi sengaja melakukan ini dan menghubungi ibu Mone yang sedang di luar negeri agar Mone menjadi semakin kuat. Sehingga karena itulah Mone kembali sadar dan tidak menyerah begitu saja. Nah, di esok hari Matthew melihat daftar orang-orang yang terlibat dalam kasus Dami. Namun ada yang aneh ketika Matthew melihat daftar 7 orang penjahat. Di sini Matthew melewatkan satu nama, yakni nama Duyok. Dan sepertinya Matthew dengan Duyok bekerja sama. Di sisi lain Mone sedang bersiteru dengan Jia karena Jia tidak mau memberikan lagunya lagi kepada Mone. Ditambah lagi Jia diam-diam berlatih naskah karena ingin menjadi aktris. 배우라도 하겠다는 거야 지금? Mone tidak membiarkan Jia melangkah jauh darinya dan dia menggunakan cara kotor dengan sengaja dipukuli di pemakaman palsu untuk menaikkan popularitasnya. Namun terlepas dari itu ternyata Jia bekerja sama dengan Matthew. Sementara itu Rahi meminta Duyok untuk menyelidiki Han Sungwo, seseorang yang ditunjuk sebagai CEO pertama studio Tiki Taka. Di samping itu setelah Rahi mengetahui bahwa Nam Chulwo adalah detektif pembunuhan Dami, di sini Rahi merasakan ada sesuatu yang tidak beres sehingga dia meminta Jinmo memeriksa Hwisu. Nah, ketika Yang Jinmo berada di penjara untuk memeriksa Hwisu, di sini dia ingin melihat wajahnya. Tak hanya itu, Yang Jinmo juga ingin mengambil rambutnya untuk dilakukan tes DNA. Nah, untung saja di sini Chilsung kakek Dami berhasil menghindar dari Jinmo. Nah, setelah kejadian ini, polisi memberitahu Kitak bahwa Jinmo datang ke penjara. Setelah Jinmo memastikan Hwisu ada di penjara, dia memberitahu Rahi bahwa Hwisu memang berada di penjara saat ini. Namun ketika Jinmo kembali ke kantor, dia terkejut karena Kang Kitak mengunjunginya. Nah, di sini Kang Kitak memperingatkan Jinmo kalau dia akan segera merebut kembali perusahaannya. Di samping itu, Matthew dan Kang Kitak sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti video Dami yang tertembak. Nah, ternyata siaran langsung itu bukan video asli Dami, melainkan ada seseorang yang memalsukannya. Di sini Matthew pun yakin bahwa Dami masih hidup dan Matthew akan terus mencari Dami sampai dia menemukannya. 반드시 찾아낼 겁니다. Sementara itu, Chilsung meminta sekretarisnya untuk memberitahu Hwisu mengenai Kei. Di sisi lain, Mone tetap mengambil lagu Jia yang berjudul Dear Day. Namun, Jia tidak akan membiarkan Mone merebut lagunya, sehingga dia pun mengikuti audisi dan menyanyikan lagunya. Sementara itu, Duyok memberikan informasi kepada Rahi bahwa CEO Han memiliki anak di luar nikah. Tak hanya itu, Duyok juga memberitahu Rahi di mana keberadaan Matthew saat ini. Setelah mendapatkan informasi dari Duyok, Rahi pun langsung menyusul Matthew. Nah, di sini Rahi mulai mendekati Matthew dan mereka berselancar bersama. Namun tiba-tiba Rahi sengaja terjatuh untuk memancing Matthew. Dan ketika Matthew menyelamatkan Rahi, di sini Rahi menariknya dan menciumnya. Setelah bersenang-senang, Rahi mendapatkan pesan dari Juran kalau Dami muncul. Sehingga hal ini membuat Rahi menjadi panik dan bergegas menemui perkumpulannya. Namun di samping itu ternyata Juran tidak mengirimkan pesan kepada Rahi. Di sini mereka semua pun menjadi terkejut dan tak lama kemudian pintunya terkunci. Mereka bertujuh pun di sini berkumpul dan mendapatkan hadiah misterius dari Matthew. Hadiah yang diberikan Matthew adalah mayat Yongju. Tak hanya itu, Matthew juga memberikan video insiden pembunuhan Dami. Nah, di sini Duyok memperkeruh keadaan dan membuat mereka semakin terpojokkan dan mengungkap semua kejahatan mereka. Di sisi lain, pada saat Mone memukul Dami, ternyata di sana ada Jinmo yang membereskan lokasi. Di samping itu, Duyok terus-menerus mendesak mereka sampai mereka mengatakan kebenarannya. Sementara itu, Matthew dan yang lain memantau mereka yang sedang saling menuduh dan membakar mayat Yongju. Di sisi lain, Duyok mendengarkan perbincangan Juran dan Rahi yang mengatakan kalau Chilsung masih hidup. Terlepas dari itu, di sini Rahi membuang abu milik Yongju. Di samping itu, di sini ada plot twist bahwa Rahi juga ikut dalam insiden
dan pembunuhan dummy. Sementara itu, Kang Ki-tak mengikuti Mone dengan menggunakan drone. Dan ternyata di sini Mone bertemu dengan jaksa Ji-man. 누굴 만나던 거야? 엄지만. Sementara itu, karir Mone hancur karena ketahuan memperalat Jia dan mencuri lagu Jia. Detektif Kang menemukan kebenaran mengenai kasus pembunuhan di Pulau Jeju, sehingga hal ini membuat Chulwo menjadi cemas dan meminta bantuan kepada jaksa Ji-man. Nah, tak lama setelah Chulwo mengirimkan kode SOS, di sini Detektif Kang mendapatkan telepon dari istrinya. Detektif Kang pun kemudian bergegas pulang, namun di tengah perjalanan dia tertabrak truk. Nah, ternyata ini semua adalah jebakan, dan yang menelpon Detektif Kang bukanlah istrinya, melainkan Kei. Sehingga pada akhirnya Kei pun membunuh Detektif Kang. 멍청한 것들.